Sulaiman itu hidupnya sezaman dengan Santo Yohanes Damaskini. Ya. Ya kan? Kalau Santo Yohanes Damaskini itu meninggal tahun 749, sementara kalau Muqatil ibn Sulaiman, ahli tafsir generasi yang paling awal, yang sampai kepada kita dokumennya itu beliau meninggal tahun 767 Masehi. Berarti beliau itu hidup sezaman. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau ketika memahami ayat tadi, ayat Quran ya, wa qaulihim inna qatalnal masih, dan mereka berkata, siapa yang dimaksud mereka di situ? Ternyata di sini disebutkan orang-orang Yahudi. Nah, coba di sini. Di sini ada kata-kata kunci ya. Qad ja'alahu ala surati Isa faqataluh. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyerupakannya dengan Isa dan mereka membunuhnya. Faqatalu. Wa kana, dan adalah dia, itu sebetulnya bukan Isa. Kemudian di sini ada kata kunci falamma akhadahu al-yahud, maka tatkala orang-orang Yahudi mengambil dia, maksudnya mengambil orang yang bukan Isa tadi, ya. Kan disebut al-yahud di sini. Jadi yang dimaksud qatalu, mereka membunuhnya, itu orang Yahudi. Sama persis seperti yang disebutkan oleh Yohanes Damaskini. Mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang Yudayoi, orang-orang Yahudi. Bayangkan ini, tradisi Islam awal mengatakan bahwa yang berencana membunuh itu adalah orang-orang Yahudi. Kalangan Kristiani generasi awal ketika memahami Quran itu juga yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Bayangkan, dari data internal dan data eksternal nyambung jadi satu. Jadi bukan kelompok lain, bukan komunitas lain, bukan yang dimaksud adalah orang-orang Romawi yang membunuhnya itu, jadi, tapi yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Kalau tentara-tentara Romawi itu hanya sebagai pengawal. Hanya sebagai alat saja. Pengawal pada waktu itu. Hanya sebagai alat, karena orang Yahudi pada waktu Sabat tidak boleh membunuh, tapi melalui tentara-tentara perancangnya adalah orang-orang Yahudi. Makanya kemudian ditegaskan oleh Muqatil ibn Sulaiman bahwa yang dimaksud mereka itu wa qaulihim, dan mereka berkata itu yang dimaksud adalah al-yahud. Falamma akhadahu al-yahud liyaqtuluhu, maka tatkala orang-orang Yahudi mengambil dia liyaqtuluhu untuk membunuhnya, qala lil yahud, orang tadi itu berkata kepada orang-orang Yahudi, lastu bi Isa, aku ini bukan Isa. Ana fulan wa ismuhu, namanya adalah Yahuda. Fakadzabuh, maka orang-orang Yahudi mendustakan dia, nggak percaya sama dia. Enggak, kamu itu Isa, bukan Yahuda. Namanya Yahuda. Bukan Yudas. Yahuda itu versi bahasa Arabnya, Pak Edi. Kalau bahasa Indonesianya ya Yudas. Kalau bahasa Ibraninya Yehuda. Berarti apa yang ditafsirkan ini sama dengan Injil Barnabas? Nah, pertanyaannya, kalau Muqatil ibn Sulaiman, beliau meninggal tahun 767 Masehi atau meninggal tahun 150 Hijri, yang hidupnya sezaman dengan Yohanes Damaskini, berarti kesimpulannya satu, bahwa yang dibunuh bukan Isa Al-Masih. Ya kan? Sekali lagi, apa yang dikatakan Muqatil ibn Sulaiman ataupun Yohanes Damaskini sebagai bapak gereja generasi awal ketika memahami Quran, ketika memahami teks bahasa Arab ini, kesimpulannya sama, bahwa yang dibunuh bukan Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih langsung diangkat ke Uranu, langsung ke langit. Ke langit. Oke. Pertanyaannya, kenapa di sini muncul nama Yehuda atau Yudas atau Yahuda kalau bahasa Arabnya di sini? Ini kan sebetulnya Pak Edi nggak perlu bingung, karena cara pelafalan itu bisa bergeser. Yahuda, ismuhu Yahuda, fakadzabuh. Mereka kemudian mendustakannya Yahuda. Bukan Yehuda ya? Yehuda bahasa Arab, bahasa Ibraninya Yehuda. Kalau Yahuda bahasa Arabnya. Kalau Yudas bahasa Indonesianya.
Nggak usah jauh-jauh. Yudas bahasa Indonesia. Yudas kan bahasa Indonesia. Surat Yudas kan bahasa Indonesia toh? Iya toh? Yehuda dengan Yudas sama. Ya sama. Cara pelafalan aja, Pak Edi. Yehuda bukannya Yahudi itu. Lo beda, Yahudi itu kan orang Yahudi. Kalau Yehuda, yaitu ya nama orang. Iya, dari putra Yakub itu. Iya, kan ada toh 12 nama salah satu putra Yakub, ada Lewi, ada Yehuda, dan Yehuda ada itu, Simon. Dan Yehuda itu kan sampai sekarang kaum Yahudi itu. Iya, tapi yang dimaksud Yahuda di sini bukan Yahuda anaknya Nabi Yakub, bukan. Tapi sosok yang lain yang di situ kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru versi bahasa Indonesia disebut Yudas. Nah, nama ini ternyata ditemukan juga di dalam Injil Barnabas. Nah, sekali lagi Injil Barnabas itu kan abad ke-16. Iya. Iya toh? Iya. Yang versi bahasa apa? Yang versi bahasa Spanyol dan bahasa Spanyol. Itali. Tapi masalahnya, apakah mungkin Muqatil ibn Sulaiman itu mengutip dokumen abad ke-16 Masehi? Dari Yudas. Injil. Padahal beliau itu meninggal tahun 767. Perhatikan tuh tahunnya. Muqatil ibn Sulaiman meninggal tahun 767. Injil Barnabas katanya 16. dibuat tahun abad 16. Abad 16 kan 1600 1600 sekian. Kira-kira selisihnya berapa abad? 2 kali lipat. Apakah mungkin dia sudah meninggal, kemudian dia bangkit kembali, kemudian mencontek tulisan Injil Barnabas? Kan impossible. Atau Injil Barnabasnya mencontek beliau ini. Injil Kenapa? Barnabasnya mencontek tulisan dari ini sebetulnya ya. Iya, seharusnya. Tapi masalahnya, apakah Banyak. betul Injil Barnabas, penulis Injil Barnabas mencontek ini? Apa betul? Ternyata enggak. Kenapa? Pada abad ke-5, ada satu tokoh uskup gereja Katolik yang bernama Paus Gelasius. Beliau menjadi paus tahun 492 sampai tahun 496. 496 Masehi. Itu mengeluarkan Decree. Decree-nya namanya Decretum Gelasianum. Maksudnya melarang umat Kristiani untuk membaca Injil-Injil yang didaftar sebagai Injil-Injil Apokrif itu. apokrif. Salah satu di antaranya adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas sekaligus Injil Thomas. Kalau di situ disebutkan Evangelium Barnabai, artinya Injil Barnabas, dilarang dibaca. Kalau namanya Injil Barnabas sudah tertulis pada tahun maksimal 496 atau 492 Masehi, berarti Injil secara fisiknya ada atau nggak ada? Ya pasti ada kan? Wong namanya saja dia disebut. Dan ternyata betul dalam Injil itu yang bentuk salinannya versi bahasa Yunani, versi bahasa Latin dan bahasa Spanyol memang menyebutkan nama Yudas lah yang disalibkan. Kalau begitu, tidak mungkin Muqatil ibn Sulaiman itu memfotokopi atau mengkopi Injil Barnabas abad 16. Tapi bisa jadi dia membaca Injil Barnabas yang sudah ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti Injil Barnabas ini ada 2 versi ya? Yang abad ke-5 dan abad 16? Iya, beda bahasa. Oh. Beda bahasa. Tapi kita belum menemukan Injil Barnabas yang manuskripnya itu ditulis abad ke-5 yang nama itu tercantum dalam Decree Gelasianus. Belum ditemukan. Oh, gitu. Tapi yang jelas tidak mungkin dia membaca Injil Barnabas versi bahasa Spanyol. Abad 16. Berarti isinya yang di abad ke-5 dengan abad 16 itu beda? Ya pasti sama. Sama. Sehingga nama ini muncul kan? Nama ini muncul. Dari mana nama ini bisa tahu? Kalau tidak sama. Enggak, maksudnya isinya yang ditulis di abad ke-5 dengan di abad ke-16 yang berbahasa Spanyol, itu sama. Kita kan tidak tahu yang abad ke-5 itu fisiknya sekarang di mana. Oh, belum ketemu. Belum ketemu.
Tapi salinannya bahasa Spanyol dan bahasa Latin sudah ditemukan. Di abad 16 ini. Ditemukan di mana ini? Ditemukan di Kepausan, Oh, di Vatikan. karena dulu ada Nah, Pak Edi bisa mencerna nggak? Kalau Injil Barnabas versi bahasa Spanyol, versi bahasa Itali ditemukan di Vatikan, ya itu kan tempat yang sangat rahasia, tempat yang sangat suci. Tidak semua orang bisa masuk, Ya. tidak semua orang bisa mengakses data ke sana. Ya. Tapi sekaligus di Vatikan itu juga Paus Gelasius memerintah sebagai seorang paus Melarang. mengeluarkan dekret terkait mengenai Injil Barnabas. Kalau begitu, ketika dikeluarkan dekret itu, dia tahu nggak identitas dan jejak Injil Barnabas pada abad kelima? Pasti dia tahu kan? Iya, iya, iya. Berarti karena tidak ditemukan, akhirnya kita bingung juga ya mengatakan apakah abad 16 ini mengcopy atau menyalin dalam bahasa Menyalin dari mana? Dari sini. dari abad 5. Ya, itulah sebabnya. Karena aslinya belum ditemukan. Kita nggak mungkin mengatakan Injil Barnabas itu menyalin dari tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Kan nggak mungkin. Oh iya, kalau ditarik ke belakang. Memang Menyalin nggak ke mungkin. belakang. Kalau di sini kan hanya menyebut nama Yehuda selesai. Iya. Tapi bagaimana Yehudanya itu, perjalanan hidupnya, bagaimana disalibkan, Iya. dia sampai melawan para tentara Romawi seperti apa, kita nggak tahu di sini. Iya. Artinya nggak mungkin Injil Barnabas abad 16 mengutip dari tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Kan datanya sangat-sangat sederhana kan? Hanya menyebut nama ini. Tetapi teks tafsir Muqatil Ibn Sulaiman bisa jadi itu sudah tahu adanya Injil Barnabas yang dulu pernah dilarang dan memang tertulis nama Yehuda. Kita tidak menemukan Injil apokrif lain yang menyebutkan nama Yehuda kecuali Injil Barnabas. Itulah masalahnya. Kalau menyebut Yesus tidak disalib memang di kitab apokrif ada. Ada Tapi untuk menyebut siapa pengganti Yesus itu yang bernama Yudas itu hanya Injil Barnabas. selain itu tidak ada. Selain itu nggak ada. Ya. Jadi satu-satunya data Injil apokrif yang nama Injil Barnabas disebut dalam dekret Paus Gelasius dan menyebutkan juga nama Yudas itu hanya Injil Barnabas. Dan termasuk dari Ibnu Muqatil Ibn Sulaiman menyebut nama Yudas. Kalau bahasa Indonesia disebut Yudas, tapi di sini disebut Ismuhu Yahuda. Ya Yudas itu sendiri. Aduh, baik. Serius amat ini ya. Soalnya pembahasannya menarik. Pak Edi kayaknya masih bingung juga tadi sebelum saya uraikan ini kan. Soalnya ada di abad 16, juga ada di abad 5, ternyata yang abad 5-nya belum ditemukan. Belum temukan. Iya. Tapi kan tidak mungkin dia mengarang cerita di sini. Iya, apalagi dekretnya keluar. Apalagi dekretnya abad ke-5, sedangkan beliau hidup abad ke-7. Atau mungkin versinya beda, mungkin cuma namanya sama-sama Injil Barnabas, gimana itu? Tapi yang jelas nama itu muncul di sini. Iya, kita urusan mereka nanti biar Iya. cari ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Jadi apa yang sudah kita paparkan panjang kali lebar, semoga Anda bisa paham. Kalau belum paham, diulang-ulang ya. Karena ini sangat penting. Dalam bab ini kita tidak mendiskreditkan mereka yang berkeyakinan beda dengan kita. Kita hanya membahas soal Al-Quran yang menegaskan bahwasanya di dalam Al-Quran tertulis bahwasanya Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diserupakan. Bahkan ada yang menggantikan ya. Nah, siapa ini, teka-teki ini yang sampai hari ini masih diperdebatkan baik di kalangan Kristen dan kalangan Islam. Saat ini kita bedah ya dengan bukti-bukti dokumen dan sebagainya. Untuk Anda yang percaya silahkan, untuk Anda yang tidak percaya juga kami persilahkan, tetapi kita sudah menunjukkan bukti-bukti data dokumen. Untuk yang tidak percaya mungkin mereka ya yang berbeda dengan keyakinan kita hormati, kita tidak memaksa Anda percaya, tetapi kita hanya memberikan edukasi kepada sesama muslim bahwa Al-Quran ini benar. Sering mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini salah, karena sebetulnya Yesus itu dibunuh dan sebagainya, itu hak mereka. Dan sekarang kita sudah tunjukkan bukti-bukti bahwa Al-Quran ini benar dengan banyak bukti-bukti,
bahkan dengan bukti juga dari kitab yang lama tadi ya, dari kitab apokrif dan sebagainya, termasuk Injil Barnabas. Baik saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingatkan, ini kita sebentar lagi juga akan memasuki hari raya Idul Adha ya, dimana nanti bulan 6 itu kita juga akan merayakan hari raya Idul Adha. Dan